Oke. Oke, ini berarti tangan masih pegangan. Oke. Wah, ini. Assalamualaikum. Wih, Mas. Apa kabar? Alhamdulillah. Gimana corona di sini? Alhamdulillah udah mulai membaik. Udah membaik ya? Mudah-mudahan loh ya. Kemarin kan sempat zona merah nih, Purwokerto. Tapi sekarang aman ya? Aman. Alhamdulillah. Nih teman Panji lagi ada di shelternya Mas Ratno. Jadi shelter ini ada di Purwokerto dan di sini tuh bukan cuma koleksi ular-ular yang ditangkarkan, ada juga banyak banget kolobrit lokal. Nah tenang, di sini Mas Ratno programnya keren, gak kalah keren dari Panji karena dia bikin program pelestarian untuk ular lokal ya Mas ya. Siap. Jadi ular lokal dari alam itu memang sengaja dikembangbiakan di sini oleh Mas Ratno dengan dikawinkan, mau yang normal mau yang kelainan, dan itu memang ada yang dijual dari hasil ternaknya, ada yang dilepas lagi ke alam ya Mas ya. Sebagian kita Rilis lagi kan untuk pelestarian, ini gokil banget. Dan mungkin banyak reptil di Indonesia yang udah bisa menernakan ular ya Mas. Cuma kan banyaknya tuh lebih ke morph, lebih ke yang kelainan genetik. Kalau Mas Ratno enggak, dia yang lokalan tuh jual ini. kita lebih ke ular lokal yang kecil. Tapi Mas, ini Panji tujuan datang ke sini kan pengen kangen nih sama Mas Ratno kan. Panji juga pengen pengen tahu lokasi terenggiling yang kemarin Panji lihat di channel Mas Ratno. Oh alah. Itu udah ntar rilis lagi ke alam. Oh gitu. Dapatnya di mana sih Mas? Di daerah Gunung Slamet. Memang sebenarnya nggak boleh kita kasih tahu ya lokasinya. Ya. Cuma Agar tidak ada pemburu yang ke sana ya. Betul. Tapi untuk lokasi lereng Gunung Slamet kan cukup luas. Jadi kebanyakan medan-medan di sana tuh memang nggak bisa dijangkau oleh manusia gitu. Tapi Mas. kalau misalkan Panji pengen lihat aja sih Mas, gak akan pengen nangkep sih sebetulnya. Jadi Panji kan penasaran nih Mas. Yang Panji tahu kan si terenggiling ini pemakan semut. Iya, Dan biasanya ada di areal yang memang lebih rendah datarannya. Dan ini kemarin kaget ternyata di Purwokerto di areal Slamet. ada ya. Ada juga terenggiling, bahkan dapatnya kan dari dalam lubang kan. Mas Ratno. Kalau menurut Google kan memang dia hidup di hutan tropis dataran rendah kan. Iya. Tapi kenyataannya saya bisa ketemu Di dataran tinggi. Dan itu populasinya banyak Mas di sana. beberapa kali saya pernah ketemu ya. Itu cuma kan biasanya kan nggak bawa HP, nggak bawa kamera ya. Jadi gak didokumentasiin. Jadi baru kemarin itu. Berarti ayolah kita ke sana Mas. Oke, bisa. Yang penting ya tahu sendiri lah medan di Gunung Slamet seperti apa. Nggak masalah lah. Kalau siap, ayo. Siap banget Mas. Ini demi teman-teman Panji supaya teman Panji bisa tahu lebih jauh tentang terenggiling. Jadi terenggiling itu adalah mamalia yang unik banget. Mereka punya banyak sisi kayak ular di sekujur tubuhnya dan mereka itu pokoknya unik banget. Nah, keunikannya seperti apa nanti Panji bakal ajak kalian buat herping ya. Herping kita identifikasi langsung terenggiling di habitatnya langsung. Mudah-mudahan dapat ya. Mudah-mudahan dapat. Tapi nggak janji bisa dapat karena kan namanya nyari ya Mas ya. Insya Allah, pokoknya kalau saya udah paham betul habitat binatang tersebut. Mantap Mas. Nah, dan tujuan kita untuk lihat terenggiling bukan buat ditangkap dan dibawa pulang ya Mas ya. Oh, nggak boleh. Nggak boleh karena dilindungi. Hewan dilindungi itu nggak boleh dipiara tanpa ada izin dari negara ya Mas Iya, ya. betul. Ini ngapain sih? Mas Ratno lagi ngapain sih? Ini saya lagi bersih-bersih kandang dan ini tinggal kasih makan ya hewan. Tar dulu. kesayangan. Mas, kok cakep banget Mas? Ular apa nih Mas? Ini yang aku lihat waktu aku kesini bukan sih? Yang waktu tempo hari aku tahun lalu kesini ke tempat Mas Ratno? Dulu kan masih kecil ya. Sekarang udah gede. Udah, oh itu kan jantannya nih. Udah beberapa kali melahirkan juga karena ini jenis viper pohon Ed. kembang biak. Pernah janji mau ngasih anaknya, mana? Udah beberapa kali melahirkan. Diatur nanti. Yang udah dilahirkan? Udah tak simpen ini kok. Ada. Rezeki. Jadi ular yang dipelihara ini udah hasil dari tangkaran cross ya, cross tangkaran antara si indukan alam dan indukan yang memang udah lahir di kandang ya Mas ya, tapi normal. Akhirnya keluar ini. Nah, dan ini berarti pure dia lahir di kandang dong hitungannya. Dan makanya ini juga pasang kan. Jadi betina kuning dan betina kuning. Makanya kemarin keluar kan kuning semua. Karena emang genetiknya udah kuat. Ini mau dikasih makan Mas? Ini baru dua, tak kasih dua nih. Masih.
Tapi Mas, walaupun penampilannya cantik banget ya. Tapi mematikan. Ini jenis ular berusia tinggi. Iya, makanya harus hati-hati ya teman Panji. Jadi Trimeresurus purisius ini tuh ular yang sering banget ditemuin di daerah ketinggian, ya, ketinggian, dan mereka hidup kadang di tanah, kadang juga di pohon. Nah, mereka ini memiliki bisa yang emang kuat, yaitu dari bisa hemotoksik ya Mas ya. Betul. Itu kalau kena gigit, akibatnya Bahaya, bisa fatal. bisa Mas. fatal. Tapi ciri-ciri ular itu kalem, anteng, dan juga memiliki bentuk kepala segitiga ya teman-teman. Tapi bukan berarti semua ular yang bentuk kepala segitiga itu beracun atau berbisa ya. Hanya beberapa ular dari golongan viper yang bentuk kepala segitiga ada beracunnya Mas ya. Sisanya bisa fake mock viper atau apa gitu kan, ular-ular tidak berbisa. Karena banyak juga ini yang berkepala seperti oval. Iya, Tapi berbisa kan? itu kan berusia tinggi, Betul. Nah, ini Mas Ratno, ya. kan Mas Ratno punya banyak koleksi bagus. Nah, Ya ada lah. sombong. kita udah tahu ilmunya ya, maksudnya ada caranya teman-teman gitu. Nah, ini si silver, kita lihat. Woi, ini kok galak banget Mas. Ini memang karakternya nakal banget. Duduk kok gini. Makanya dia diberi nama Kincin Wush, karena wush, Wih, aktif banget ya kayak kancing. Heeh. Ini emang gini ya karakternya. Iya. Wih, nyembur. Wih, tuh, dirinya kayak king cobra lu Mas. Berapa cobra? Wih, ngeri ya. Ini beda banget dengan sulfur normal loh Mas. Ini sulfur. Sulfur. Kok jadi kayak silver gold gini sih? Silvernya agak ke krim ya. Heeh. Ini teman-teman, kalau misalkan kalian lihat karakternya ya dari tadi ya, awal itu ini bukan berarti Panji gerak-gerakin kaki Panji provokasi, enggak juga. Ini tes karakter teman-teman. Maksudnya tuh tes karakter tuh, kalian tadi perhatiin nggak sih dari pertama kita ngeluarin Cobra yang pink, yang albino, terus kemudian yang leukisme yang putih, sampai yang ini beda-beda karakternya. Nah, teman-teman, Cobra Jawa itu salah satu ular yang memang mematikan, dan di Indonesia korban gigitan dari ular ini cukup banyak, mengingat banyak petani yang menggarap sawah, petani yang menggarap kebun itu terkena gigitan dari ular ini. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena serum mati bisa untuk Cobra Jawa itu sudah ada ya Mas di Indonesia kayak gitu. Jadi kalau kalian kena gigit dan emang itu lukanya parah, jadi kalian sebaiknya langsung bawa diri kalian ke rumah sakit. Betul ya Mas ya? Nah oke, Mas, ini kita simpen lagi aja Mas, gak apa-apa. Teman-teman puas kan udah review 3 Panji bawa teman-teman ke sini. Ini kalau bukan Mas Panji ini nggak bakal keluar. Karena sensitif ya Mas ya. Maksudnya kan indukan kan, emang harus dia bersantai di sini dan tenang. Resiko juga Mas. Tapi Mas, kalau misalkan nggak dikeluarin, kita sudah mengecewakan jutaan orang yang nonton video teman Panji ini Mas. Daripada kita ngecewain teman-teman jutaan ini, ya kan mendingan kita keluarin sebentar untuk edukasi sifatnya, biar teman-teman banyak tahu tentang Cobra Mas dan lain-lain. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat lah untuk orang banyak. Amin. Nah ini Mas, ini yang gak kalah penting adalah balik lagi ke misi. Tujuan Panji selain ingin bersilaturahmi dengan Mas Ratno, kalau udah lama gak ketemu, tentunya Mas, Panji masih penasaran sama habitat terenggiling ada di ini. Masih mau nganter Panji ke sana Mas untuk lihat? Saya bilang tadi ya, pokoknya Mas Panji sendiri kan tahu kan medannya di Ya, Selamat. nggak apa-apa Mas. Ekstrim. Aku demi teman Panji supaya mereka bisa tahu bagaimana habitat asli terenggiling di alam, seperti apa hewannya, agar mereka mengenal. Ketika mereka lihat terenggiling, mereka tidak asing lagi melihat hewan itu dan mereka bisa jaga. Ya, Siap. kadang kan orang kalau lihat, alien, hewan apa nih gitu kan, dipukul ya kan, kadang gitu. Nah, memang masih banyak sih ya orang awam yang memang belum mengetahui Apa itu terenggiling gitu kan. Nah, kalian penasaran kan pasti kan. Nah, selain penasaran sama terenggiling, Panji juga penasaran sama perjalanan ke lokasi atau habitatnya ini. Katanya menantang nih, karena Panji belum pernah ke sana. dijamin ekstrim. Saya juga agak ragu nih Panji. Agak ragunya saya kira mampu nggak Oh, kalau nggak mampu, ke gampang Mas. sana. Kalau nggak mau gampang, kamera saya badannya dua-dua gede Mas. Oh Nanti Panji minta gendong kamera bisa? iya. Iya, makanya Bisa naik tepi. bisa. Gede-gede. Aman Mas, tenang Mas. Tenang, ada tim gendong. Iya. Oke, teman Panji, kalau gitu kita langsung jalan aja Mas. Gimana? Ke gunung ya? Oke, boleh. Oke, kalau gitu kita langsung berangkat. Ayo, Bawa aja hooknya. bawa lah. Emang ada ular di sana Mas? Karena di lokasi tersebut ya, di lokasi terenggiling itu kan di lereng Gunung Slamet. Jadi
ular. Yang bener mas. Terutama jenis ular berbisa. Yang bener mas. Bahkan jenis ular-ular yang ada di dataran rendah pun di sana masih dapat kita temui. Ada. Ada. Nggak cuma terenggiling, nggak cuma berpetualang sambil menikmati alam di Gunung Slamet ya mas ya. Kita juga akan bisa kabarnya melihat ular-ular asli dari areal sana. Langsung berangkat aja. Ayo buru mas. Ayo buru. Mas, ini udah mulai nih kita daki nih. Belum seberapa ini mas. Belum seberapa? Kita harus naik ini. Ini apaan mas? Binatang apa nih? Nih di bajunya. Oh. Lihat mas, lihat. Teman-teman. Kalau Lihat. ini cuma ulet ini. Ulet apa kok gini mas? Ini ulet kilan kalau di sini. Oh, nggak bahaya ya? Nggak, yang lebih menakutkan di sini. Saudaranya ini. Apa? Lintah. Oh, Hati-hati aja pacet. nanti. Pacet teman-teman. Pacet. Iya, lintah darat. Itu nyedot darah soalnya ya. Tapi kan nggak berbisa mas, jadi nggak bahaya kan? Juga itu termasuk bisa buat terapi juga. Oh gitu, pacet juga bisa? Kayak lintah berarti. Lintah. Ayo mas, gas lagi lah. Yuk. Mas. Woi, kenapa mas? Lihat. Ini kan di hutan. Bekas babi ya mas ya? Benar. Biasanya bekas babi sih. Kayak nyari cacing. Ini ada bekas garukan nih, lihat. Oh iya, cakaran kayak musang gitu ya? Musang apa jangan-jangan? Kalau musang dia akan meninggalkan jejak ya karena Oh, ada tapaknya kayak kucing. Ini jadi curiga ini mas. Hah? Ini ada lagi nih. Tuh. Oh iya, sampai atas tuh. Coba mas, diurut aja. Coba. Nggak, ke situ, ke kiri. Ke bawah ya. Ke bawah. Ini larinya ke kiri sini. Mas. Oi. Sini. Lihat, tahu apa ini? Apaan? Akar pohon, Mas. Ini bukan akar. Kok gerak? Iya. Ini sisik ini. Iya benar. Nah. Oh, teman-teman, manis javanica terenggiling. Lihat. Di lubang nih. Tuh. Lihat. Panji kira akar pohon. Iya. Memang dia sangat sempurna banget ya dalam berkamuflase. Makanya susah ya, mari ketemu ya. Hitam. Tuh. Iya. Nah, ini terenggiling Jawa, manis javanica. Mereka kalau misalkan siang itu tidur di lubang-lubang kayak gini nih teman-teman. Dan tersembunyi ya Mas Ratno ya. Biasanya dalam. Dalam lagi. Berarti ini karena emang ada tumpukan-tumpukan dari daun. Akhirnya kan penyamarannya udah terjaga. Iya, dia udah nyaman aja gitu ya. Nyaman. Juga di sini tempatnya lembab dan banyak makanan juga di sini. Karena di tempat-tempat lembab seperti ini memang menyediakan makanan yang cukup rayap, melimpah untuk jenis ini. Semut. Seperti serangga-serangga kecil, semut, rayap juga gitu Mas. Kemarin waktu Mas Ratno dapat juga di sekitaran sini lokasinya. Iya. Yang aku lihat di vlog sampean itu. Agak ke sana lagi. Oh, agak ke sana lagi. Oke, jadi kenapa Panji datang ke sini dan menyambangi Mas Ratno? Karena Panji penasaran. Kemarin sempat lihat tayangan yang emang ada di vlognya Mas Ratno, di YouTube-nya Mas Ratno, itu dia dapat terenggiling di ketinggian. Nah, itulah yang menjadi alasan Panji untuk nyambangin kan? Mas Ratno. Karena nggak percaya. Biasanya saya lihat terenggiling itu di sekitaran dataran rendah. Nah, kok ada di dataran tinggi? Saya pengen buktiin dan saya datang ke sini teman Panji. Dan ternyata keberuntungan masih berpihak sama Panji. Hari ini kita udah lihat terenggiling dalam lubang. Tapi saya penasaran pengen lihat ini bener terenggiling atau akar. Kita buktiin sama-sama, kita keluarin. Mas Panji, ini ditarik ini nggak bakalan kuat. Coba aja. Serius. Nggak bakal kuat. Kenceng banget dia. Ini kan ini ada akar ini. Oh, dia nyangkutin ekornya ke akar. Ini dia bisa pegangan ini. Walaupun ditarik sekuat apapun nggak bakal bisa. Ini berarti harus gimana ini nih? Harus kita gali, Mas. Oh, ya udah gali dulu yuk. Oke. Oh, nih pakai kayu aja. Oh, ada kayu ya? Oke, ternyata dia pegangan si ekornya itu dijadiin alat untuk dia memegang sesuatu ketika dia merasa terancam. Terenggiling ini sebetulnya bukan predator ya. Mereka tuh pemakan semut dan mereka juga merupakan hewan yang ramah. Aktif di malam hari dan biasanya menjelajah tempat-tempat yang banyak semutnya. Pemalu dia, Mas. Ini jelas predator serangga jenis semut, teman-teman. Dan ini saya digigit semut di sini malah.
Oke, Mas. Oke. Ini kita keluarkan dari lubang karena Panji harus lihat ukurannya sebesar apa dan kita harus lihat jenis kelaminnya ini jantan atau betina. Ayo, Mas. Ayo. Pelan-pelan aja, Mas, kasihan. Tarik. Oke. Pelan-pelan aja, kasihan, Mas. Oke. Oke. Ini berarti tangan masih pegangan. Oke. Oke. Wah, ini. Jadi ketika merasa terancam, terenggiling itu akan menggulungkan tubuhnya ya, Mas ya? Iya, betul banget. Agar dilindungi oleh si sisik yang ada di badannya. Jadi dapat menyerupai bebatuan ya yang ada di hutan sini. Ini benar-benar mamalia yang unik banget. Di antara mamalia lain, mamalia ini aja yang punya sisik kayak reptil. Ada yang lebih unik lagi loh Apa dari tuh, Mas? terenggiling. Dia adalah sejenis mamalia yang ompong. Ompong nggak punya gigi berarti? Nggak punya gigi. Jadi dia makan pakai apa, Mas? Makanya dia makan semut dan cara makannya pun juga unik karena dia Oke. akan memangsa makanannya itu dengan menjulurkan lidahnya yang dapat menjulur hampir sepertiga bagian badannya. Wih, Panjang banget, Mas. lidahnya. Jadi tanpa harus ngebongkar sarang semut, sebetulnya lidahnya bisa masuk ke rongga-rongga sarang itu ya. Oke. Dan mereka itu punya moncong yang agak panjang kayak curut, teman-teman. Nah, jadi mereka bisa masuk moncongnya ke dalam lubang kecil, lubang semut, terus lidahnya masuk juga. Nah, terus si lidahnya lengket ya, Mas ya? Dan kukunya panjang banget, Mas. Ya, kukunya juga tajam, panjang, Nah, Mas. ini berfungsi untuk menggali lubang-lubang semut yang akan dia makan. Oke. Seperti rayap-rayap di tumpukan kayu-kayu juga di situ banyak rayap untuk si terenggiling ini Oke. makan. Mas, kalau ini umurnya berapa tahun nih kira-kira nih kalau segede gini nih? Kalau ini udah tua, ini udah ukuran dewasa ini, walaupun memang ada yang berukuran dengan berat sampai 12 kilo lebih, Mas. Berarti bisa lebih gede lagi. Bisa lebih gede Kalau lagi. ini sih Panji perkirain sekitar 4 sampai 5 kiloan ya. 5 kiloan mungkin ini. Ini kita lihat dia jalannya ya, Mas ya. Siap. Oke, kita lihat dia jalan, teman-teman. Karena ini dia merasa terancam jadi ngegulung terus. Nah, sekarang Panji pengen coba untuk lihat si terenggiling ini atau Manas javanica ini dia jalan. Oh, ternyata gini ya. Dia jalan pakai 4 kaki ya. Lari ya. Lari dia. Kenceng juga larinya ya. Berarti dia malu, padahal biasanya dia malu-malu ini hewan ini. Ush. Tuh. Dan ini iya, dan ini yang harus kalian tahu dari hewan ini adalah terenggiling itu adalah hewan yang dilindungi ya, teman-teman. Termasuk spesies dilindungi yang tidak boleh dipelihara atau dibunuh. Enggak boleh. Oke. Bahkan dipelihara pun juga sangat susah untuk dapat dipelihara dan sangat susah untuk dapat beradaptasi di kandang. Kalau hewan ini. Ini jantan betina, Mas? Jantan ya? Jantan ya? Mas, Jantan. Itu ada. Nih terenggiling jantan, ada kelaminnya teman-teman di sini. Dan ini untuk ukuran terenggiling udah termasuk dewasa ya, Mas ya? Sudah dewasa ini. Sudah dewasa dan gemuk ya. Terjamin sekali kesehatannya untuk di alam sini. Kalian tahu kalau jenis hewan yang unik ini, mamalia yang hanya mungkin bisa dijumpai di Jawa ini, karena ini adalah terenggiling Jawa. Beda spesiesnya sama terenggiling yang ada di Sumatera dengan yang di Kalimantan ya, Mas ya. Betul banget. Kalau yang di Jawa ini endemik Jawa dia. Memang hanya bisa dijumpai di Jawa dan tidak bisa dijumpai di area lain. Di Sumatera ada lagi jenis terenggiling lain yang memang hidup di sana. Nah, mereka ini hewan yang saat ini rentan punah. Kenapa? Karena banyak sekali perburuan ilegal dilakukan untuk menangkap terenggiling. Nah, biasanya yang mahal itu adalah bagian sisiknya. Jadi kulitnya ya, Mas ya. Kulitnya ini bisa diterima oleh bandar-bandar yang memang membutuhkan kulit terenggiling untuk sesuatu dan itu harganya mahal. Mahal banget. Ya, setiap tahun terenggiling banyak diburu dari berbagai tempat di Indonesia untuk diambil dan kemudian dijual. Biasanya terenggelingnya itu nggak berakhir di Indonesia, tapi di luar negeri sana, teman-teman. Alhamdulillah, misi final kita bisa nemuin terenggelingnya karena ada seorang ahli yang tahu jalur, tahu habitat, dan akhirnya Panji bisa lihat langsung Manis javanica atau terenggiling Jawa ini di alam. Tujuan Panji datang ke sini adalah untuk melakukan pembuktian bahwa benar terenggiling bisa ditemukan di daerah ketinggian dan mereka bisa hidup di area pegunungan seperti ini. Ilmu Panji makin menambah, pengetahuan Panji juga makin menambah, dan tentunya itu juga akan berpengaruh untuk pengetahuan kalian tentang alam liar. Nah, kita kembalikan lagi terenggiling ini ke habitatnya agar lestari. Oke teman Panji, kita pamit. Sampai jumpa lagi di petualangan selanjutnya. Salam lestari, assalamualaikum. Yuk Mas, kita lepas Mas. Ayo, kita lepas di sini lagi ya? Ya, di sini aja. Oke, yuk. Balikin ke lubang lagi aja Mas, itu tuh. Yuk. Oke, lanjut. Lanjut aja ke sana ya berarti ya? I get dressed in the same clothes as yesterday, and I'm upset 'cause every day's the same. When you try so hard to stay above the surface,